Hai founders, welcome back to Ngobis, ngobrol bisnis by teman startup. Setelah sekian lama kita belum pernah ngobis lagi nih di kantor baru. Kita sudah kedatangan Kak Cindy Ozi selaku co-founder sekaligus Chief Marketing Officer dan juga Commercial Officer. Yes. Dari Pasar Now dan juga Supply Now. Nah, hari ini sebenarnya kita ngobrolinnya bakal luas kali ya. Kayak kita ngomongin latar belakang juga, kita juga ngomongin business itself, dan teman-teman diharapkan yang dengerin semoga bisa mendapatkan informasi yang insightful buat para teman-teman founders juga pastinya. Nah, sebelum aku mulai, Kak Cindy thank you banget udah mau main ke kantor kita. Terima kasih. Jauh di Tangerang. Bagus kantor yang baru ya. Kantor baru bagus ya. Di depan banget, di atas tetap hancur Kak. Di sini doang yang bagus. Boleh nggak perkenalkan diri dulu ke teman-teman? Kak Cindy mungkin dari mana? Oke. Dan latar belakangnya apa? Sekarang kerjaannya apa sih? Job desk-nya seorang CMCO itu. Oke. Kalau saya sendiri kerjaannya commercial plus marketing. Oke. Kalau di startup pekerjaannya semua sih basically. Iya, Semuanya semua. mengerjakan semua hal Betul, gitu. betul. Saya bertanggung jawab atas sales, marketing, kemudian branding. Dari sisi komersialnya ada merchandising. Oke. Itu kita masalah supply. Jadi kita yang ngurus supplier sampai ke petani juga. Oke, tapi berarti ini dua-duanya Kak Cindy ini the business itself itu ada Supply Now dan juga Pasar Now. Mungkin teman-teman tadi masih udah dengar tuh kayak petani, barang-barang itu apa sih sebenarnya bedanya Pasar Now dengan Supply Now, dan sebenarnya kedua ini bisnis modelnya seperti apa? Oke, kalau kita sendiri sebenarnya kita adalah sebuah end-to-end supply chain. Kita membangun ekosistem mulai dari downstream, midstream sampai ke upstreamnya Oke. gitu. Jadi ini yang kita bangun. Nah, kalau untuk Supply Now dan Pasar Now itu dari segi downstreamnya, kita jual ke customer B2C melalui Pasar Now, kemudian ke customer B2B itu ada mulai dari yang UMKM, Horeca sampai ke industri dan modern trade itu atas nama Supply Now. Oke. Jadi kita membangun ekosistem atau membangun demand base dari sisi downstream gitu. Oke. Dari segi upstreamnya sendiri kita juga bangun hubungan yang erat dengan petani-petani dan supplier-supplier. Jadi ini balance gitu antara supply dengan demand-nya. Oke. Dibarengin dengan midstream itu adalah infrastructure yang digitalized dan modernized gitu. Berarti semua proses tadi tuh ya, itu Yes. sudah digitalized juga. Betul. Dan sebenarnya memang ada problem apa Kak? Buat teman-teman yang mungkin tidak ada di industri agriculture, emang ada problem apa? Kenapa Pasar Now dan Supply Now itu harus hadir nih mempertemukan petani gitu? Oke, mungkin saya bahas dari segi downstreamnya dulu ya gitu. Oke. Dari customer kita yang Horeca atau yang UMKM gitu, mereka biasanya kalau misalnya cari produk untuk kebutuhan bisnisnya mereka, mereka harus ke banyak supplier gitu. Betul. Dan kita menjadi one stop shop solution buat mereka. Nah, kalau misalnya banyak supplier, otomatis harus datangnya bisa beda-beda jamnya, kemudian ngurusin invoice-nya yang banyak sekali gitu, bisa banyak. Terus habis itu kalau misalnya ada sesuatu atau ada feedback ataupun ada komplain, harus ke cari suppliernya yang beda-beda itu. Jadi it's a challenge juga buat mereka gitu ketika mau starting bisnis, dan mereka nggak bisa fokus untuk ngembangin bisnisnya akhirnya karena ngurusin si supply ini. Dari segi petaninya gitu, selama ini ketika mau berjualan mereka harus melalui pihak-pihak yang banyak gitu. Jadi ada middleman sehingga mereka nggak dapat akses langsung ke pasar. Kalau mereka nggak dapat akses langsung ke pasar, akhirnya mereka kurang tahu nih demand-nya di pasaran tuh sebenarnya seperti apa gitu. Dan dengan kita membuat ekosistem dari segi demand, kita punya forecast yang bagus buat mereka juga. Dan speknya mau seperti apa gitu. Misalnya ke petani, karena kita punya banyak sekali customer base, jadi itu memberikan kita kemampuan untuk membeli dan menyerap semua hasil petani, mulai dari yang grade A sampai grade C atau D atau E gitu. Karena misalnya yang grade A kita akan jual ke customer B2C misalnya. Kemudian ke hotel atau ke Horeca yang membutuhkan grade A. Terus grade B mungkin ke Horeca yang butuh grade B gitu. Terus grade C atau grade D itu biasanya ke industri yang sebenarnya mereka nggak lihat quality lah. Mereka pokoknya harganya murah, diolah lagi jadi sambal misalnya kayak gitu. Oke. So berarti ya problem-problem yang banyak sebenarnya problemnya ya, susah juga dijelasin, cuman mungkin tadi middleman satu sudah pasti dalam proses. Kedua ternyata demand ini juga menjadi challenge juga ya buat petani ya. Kalau mereka kebanyakan, harga jadi turun juga, jadi waste juga dan sebagainya gitu. Dan ya kalau kita bicara tentang customer base kan ya pasti petani ini kan tidak punya opsi sebanyak itu untuk kayak gue mau supply produk gue kemana ya. Gitu. Dan tadi dari segi customer khususnya B2B nih ya, memang mereka jadi simple lah ya, one stop shopping ketika gue mau restock vendor A, supplier A,
TOP-nya sekian lama. Kalau yang ini ngirimnya suka lama, yang ini encinya galak, yang ini bapaknya rese gitu-gitu. Jadi dikelarin lah dalam satu platform ini. Betul. Gitu. Oke, kita tarik mundur lagi nih, Kak Cindy berarti sebagai CMCO tadi ya. Melihat adanya tadi problem tadi. Tapi sebenarnya memang Kak Cindy ini apa dulunya petani kah? Apa dulunya punya restoran yang kayak susah juga ya gue kalau jualan kayak gini gitu. Kenapa? Latar belakangnya apa sih? Oke, kalau restoran mungkin bukan saya, tapi salah satu co-founder saya itu CEO kita, namanya James. James ini backgroundnya dia salah satu foundernya Ismail Life. Jadi mereka memahami lah sebenarnya problem untuk di F&B bisnis ini apa sih gitu. Terus kemudian salah founder kita yang lain tuh dari tech berusaha mencari tahu awalnya tuh gimana sih untuk bisa mencarikan solusi buat mereka. Dari awal kita pengen jadi one stop shop solution buat mereka. Akhirnya kita perlahan-lahan cari supplier gitu. Bahkan kita mungkin cari middleman dulu, lewat middleman dulu. Nanti dari situ akhirnya kita menemukan nih bahwa permasalahan ini nggak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan supply-nya saja. Tapi harus dari akarnya justru gitu. Makanya produk kita di awal memang mengambil dari third party, tapi semakin lama semakin gede demand base kita, semakin kita bisa ngambil ke banyak petani gitu. Dan harapannya kita bisa cross distribution bahkan. Yang sekarang kita udah lakuin, kita cross distribution dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi untuk masuk ke Jawa, dan kemudian nanti berikutnya keluar juga dari demand side ya. Jadi salah satu co-founder saya itu backgroundnya memang di F&B. Kalau saya sendiri backgroundnya complicated. Jadi secara study belajarnya psikologi. Terus kemudian kerja di salah satu airline sebagai marketing. Terus habis itu kerja di bidang agriculture, bantu petani sebagai people development. Bisnisnya tuh startup memberikan pinjaman dalam bentuk farming supply dengan sistem bagi hasil gitu. Jadi kita turun langsung tuh ke petani sampai nginep di dekat sama mereka juga, ya? Betul, sama berapa bulan gitu supaya get to know them what they need sih sebenarnya gitu. Terus kemudian yang terakhir kerja di bidang fashion. Dan juga membentuk satu organisasi sosial gitu. NGO ya? Tapi kalau tadi bilang nggak complicated, tapi sebenarnya kan psychology ini kan kepake ketika tadi satu case misalnya Kak Cindy harus ada penetrating ke site, ke petani, cari tahu kebutuhan mereka dan sebagainya. Jadi sebenarnya kan memahami behavior consumer juga, memahami behavior petani seperti apa, proses apa yang bisa dibantu. Tapi semuanya memang tadi dilakukan di lini marketing ya? Di lini marketing kebanyakan. Cuman tadi yang petani itu kan berarti agak turun ke site juga gitu ya? Oke. Kalau misalnya aku tanya lagi gitu, ini mungkin teman-teman di rumah suka nanya kayak, gue tuh mau jadi startup founders nih, gue pengen punya startup juga gitu. Sebenarnya gue harus kuliah apa sih? Kita pun juga nggak bisa jawab karena kan latar belakang founders nih beda-beda ya. Apakah memang Kak Cindy dari awal, gue memang bercita-cita menjadi seorang CMO, dan gue ambil psikologi, terus gue mau kerja di airline dan sebagainya gitu, atau sebenarnya itu unplanned? Atau gimana gitu? Kak Cindy sendiri akhirnya terjun ke pasar namanya. Terus terang ini benar-benar unplanned, tapi dari awal tuh saya udah pengen untuk membuat suatu bisnis yang punya impact buat banyak orang gitu. Semakin bisa touch banyak pihak, semakin baik gitu bisnisnya. Dan kebetulan waktu itu ketemu sama co-founder yang lain dan mereka melihat tuh, kita memang sama-sama mau bikin bisnis yang punya impact buat banyak orang. Jadi sama-sama visinya udah sama. Tinggal bisnisnya apa, kita bisa ngembangin dari situ. Tapi sebelum jadi startup founders, sangat penting buat kita juga punya banyak experience ya. Karena sebagai pemilik startup atau bisnis gitu, kita harus punya point of view yang cukup untuk bisa melihat bisnis ini dan bisa nge-grow bisnis ini untuk jadi seperti apa nanti ke depannya gitu. Karena tadi background saya juga di psikologi, terus habis itu kerjanya di marketing dan sekarang di commercial. Dari mana sih ilmunya kalau nggak kita dari experience dan dari belajar gitu. Jadi ya mungkin experience ini bisa ngelihat lebih teknis, tapi apa yang kita punya sebelumnya, misalnya tadi Kak Cindy dari psychology, berarti helicopter view-nya juga, karena itu semuanya ngegabung sampai menjadi seorang startup founders. Yang tadi kita omongin di depan juga ya, jadi startup founders, jadi C-levels ya harus ngerti semua juga, taking over semua gitu, ngelihat reportnya, evaluations ya. Jadi itu gabungan antara kedua itu kali ya. Betul. Dan common sense ya. Poin yang mungkin saya bisa ambil selain experience juga common sense. Karena once kita punya common sense, sebenarnya bisa diaplikasiin ke banyak hal gitu. Saya tahu cara melihat data adalah seperti ini. Ketika saya melihat data, terus kemudian melihat data di bisnis lain, mungkin datanya beda gitu. Tapi ketika kita punya common sense untuk ngebaca datanya,
wah itu bisa applicable banget. Dan be agile ya, jadi adaptasi itu penting gitu untuk bisa masuk ke semuanya gitu. Tadi Kak Cindy sempat ngomong kalau backgroundnya psychology ya memang kepake sekarang. Ada penyesalan gak sih sebenarnya? Kayak kalau bisa diulang nih, gitu, kayaknya gue mendingan waktu itu marketing gitu. Kalau penyesalan mungkin ke career path, bukan di background sekolahnya gitu. Seharusnya saya bisa lebih cepat daripada yang sekarang. Karena nggak ada yang ngajarin ya gitu, kayak career path siapa sih yang ngajarin kita gitu, kecuali dari mentor-mentor kita. Dan saya sangat beruntung sih punya banyak mentor juga yang bagus-bagus, yang hebat-hebat dan suka sharing gitu. Tapi penyesalannya ya I could have met them sooner, jadi bisa lebih cepat aja daripada ini. Tapi ya itu kan prosesnya juga kali ya, prosesnya juga. Tapi kalau psychology kepake nggak sekarang kalau untuk hiring? Oh kayaknya kalau ngomongin horoskop, kayaknya gue pengen punya bawahan yang Gemini deh gitu. Pakai nggak? Percaya nggak? Itu ada benernya juga sih sebenarnya gitu. Ada benernya juga. Bener ya? Tapi itu sebenarnya bukan ilmu psikologi, bukan ilmu psikologi ya. Ya, biasa baca-baca majalah aja. Baca majalah. Libra minggu ini kayaknya harus istirahat deh, kamu kecapean. Ya, semua orang juga kalau capek harus istirahat. Kecapean ya pasti. Iya, masa capek harus kerja lagi. Tapi beyond daripada horoskop atau apapun itu, kalau dari saya sendiri saya ngelihat orang tuh secara holistik gitu. Jadi waktu ngelihat CV nggak hanya ngelihat CV-nya aja gitu, tulisannya gimana gitu, tapi karena di ilmu psikologi juga kita ada satu buku bagus namanya, bukunya tuh judulnya Hire with Your Head. Melihat tuh apakah si orang ini punya experience dan ilmu yang applicable untuk dia bekerja gitu. Jadi relate sama pekerjaannya dia, dan menurut saya tuh lebih penting daripada horoskop ya. Lihat deh, kalau misalnya Pasar Now tadi kasih ini dari buku ya referensinya. Kalau kita ngelihat dari matanya di foto, di CV, auranya negatif atau positif. Kalau bagus, terima. Gitu. Baca-baca aura jadi baca gini aura. ya. Kita gini. Iya, kita gini, kita rasain. Panas nih gitu. Kayaknya orangnya males deh. Gitu. Buang CV-nya. Gitu. Kan saja kita ngeliat ya, jauh ya bedanya sama Pasar Now ya itu karena kita pakai aura soalnya. Oke. Berarti kalau kesini ngelamar matanya harus dibuka banget. Harus dibuka. Ya, gitu. Kalau belum kebuka kita buka mata batinnya biasanya, biar dia bisa lebih jelas kita lihatnya. Enggak ada. Bercanda. Nah, kalau kita balik lagi ngomongin tadi industri agriculture. Is it sexy enough di Indonesia untuk berkarir atau membuat usaha di industri agriculture menurut Kak Cindy pribadi? Iya, sebenarnya nggak hanya spesifik di agriculture ya. Any industry can be sexy gitu. Sexy ini berarti untuk calon employee juga termasuk kan, sampai ke investors. Jadi seksi atau enggaknya it depends on how can you disrupt the market, how can you give solutions to the market gitu, to the whoever is your target will be gitu. Jadi sebenarnya lebih ke situ sih. Dan how can you growth hack your business dari yang tadinya segini jadi tiba-tiba gede dengan waktu yang singkat gitu. Dan time ini yang something that we have and we don't have sebenarnya. Selain growth hacking numbers, di mana itu GMV, kemudian profitability-nya dan sebagainya. Yang penting itu sebenarnya di startup adalah growth hacking time. Salah satu investor kita ngomong bahwa gimana sih caranya kita nge-growth hacking time gitu. Tadinya kita GMV-nya dari sekian sampai sekian X gitu dalam waktu yang seharusnya bisa di-achieve dalam waktu 10 tahun. Karena kita startup, kita digitalize the process, kita punya cara-cara tertentu 10 tahun bisa jadi 5 tahun. Gimana kemudian dari 5 tahun bisa jadi 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun gitu. Itu sih yang poin seksi atau enggaknya gitu. Ya itu berarti balik lagi ke planning lo di awal, bisnis modelnya seperti apa. Dan bagaimana lo execute tadi, gitu kan. Kalau tadi Kak Cindy sempat mentioning tentang demand juga, tadi market, growth hacking market gitu. Kalau teman-teman mungkin pertanyaan simpel yang sering ditanya, jadi sebenarnya tuh kita harus start dari demand-nya dulu atau sebenarnya kita butuh purpose-nya dulu karena supply-nya ada. Karena kan in this case kan Pasar Now ini mempertemukan nih, gitu. Tapi buat mungkin di industri yang lebih general, itu seharusnya kita berangkat dari mana dulu sih? Nomor 1, find your strength. Kalau misalnya strength-nya lebih di demand-nya, digedein demand-nya gitu. Tapi kalau dari kita approach-nya selalu dari segi demand-nya dulu. Karena dari segi supply-nya akan mengikuti dari demand tersebut. Kita bisa nge-grow dan bisa mengembangkan cara-cara gimana supaya kita punya supply yang sustainable juga gitu. Tapi untuk punya demand yang sustainable dengan kompetisi yang juga luar biasa, it's a challenge juga gitu.
Tapi sebenarnya kita udah advantage juga ya karena kita Indonesia nih. Maksudnya marketnya luas gitu. Semua teman-teman bikin pitch deck pasti kan di market share Indonesia berarti 7 juta orang ya, kan masih gede gitu loh. Kalau kita di Singapura ya pasti lebih kecil gitu. Dan market ini memang harus dilihat tadi balik lagi strength-nya di mana gitu. Nggak bisa kayak karena market demand duluan ya udah gue demandnya yang gue kejar gitu, atau supply-nya yang gue kejar, tapi kalau nggak ada yang minta juga sama aja bohong gitu. Tapi dengan melihat ini yang sekarang dari tadi kita obrol ini kan, pasar now dan juga supply now ini membuat ekosistem di semua bisnis proses di Indonesia gitu. Ada kepikiran nggak sih maksudnya buat kayaknya kita mau coba untuk elevate this farmers untuk bisa ekspor? Sebenarnya kita juga ada project ekspor gitu. Cuman kita bekerja sama dengan eksportir. Jadi kita mensuplai eksportir ini dengan buah-buah dari petani yang kita kerjasama. Jadi dan di situ kita akhirnya memberikan standar ekspor itu seperti apa sih ke petani-petani ini. Tapi untuk produk yang nggak bisa ekspor nih kita tetap jual ke customer regulars. Berarti ada edukasi juga berarti ke petani ya? Yes. Dari segi demand-nya kan ketika kita bertemu dengan customer kita yang beragam gitu. Mereka pastinya masing-masing akan punya spesifikasi produk yang berbeda-beda. Terus kemudian mereka juga punya selain spesifikasi treatment yang mereka inginkan ketika sampai di tempat mereka. Kalau di kita cukup fleksibel sih, kayak rumah sakit gitu minta dikirim jam 3 pagi, kita kirim jam 3 pagi gitu. Dan buat ngurusin B2B sebenarnya cukup complicated, tapi demand-nya cukup besar sih di situ. Terutama di Indonesia ya tadi ngomongnya. Mana? Kalau boleh ditanya B2C atau B2B? Lebih complicated. Dari behavior deh. B2B sebenarnya. B2B. Sebenarnya kalau untuk mau berpindah dari B2C ke B2B, itu challenge-nya lebih besar sebenarnya daripada kalau B2B ke B2C. Tapi effortnya berbanding lurus dong dengan quantity gitu. Betul, pastinya. Gitu ya. Tadi rumah sakit, rumah duka pernah nggak supply ke rumah duka jam 3 pagi pernah? Belum ada kalau belum ada ya. Tapi siapa tahu ya nanti yang pada rumah duka mau disuplai sama kita juga bisa. Halo Pasar Now, minta tempe jam 3 pagi tapi bro. Minta kembang gitu. Aduh. Bayarnya pakai bunga bro, Susana mampus. Tapi rumah duka ya kenceng juga ya, pasti ada customer. Yes. Tapi biasanya mereka pakai catering. Kalau catering kita udah banyak juga, catering yang lokal sampai yang internasional juga kita supply. Horeca di Indonesia getting better ya sekarang. They are getting better post COVID. Saya sendiri sekarang tadinya mungkin ada masak-masak sedikit di rumah gitu. Sekarang fully Gojek ya. Fully. Sebut lagi. Gak boleh. Gak boleh ya. Ya maksudnya mungkin bisa Gojek, bisa Grab juga kan. Bisa Shopee juga. Banyak kok kita. Gak apa-apa. Itu di bip boleh ya? Bip. Keceplosan tadi gue tahu. Keceplosan. Tadi udah coach udah terlanjur. Udah terlanjur ngomong. Oke. Ya tapi kalau kita tadi udah bicara sebenarnya mungkin teman-teman masih agak bingung. Sebenarnya actually the difference between pasar now dan supply now ini apa sih? Apakah betul kalau kita bilang pasar now ini ya memang B2C ya, supply now ini lebih ke B2B? Iya. Betul, gitu, betul seperti itu. Let's say misalnya ini mungkin kita lebih permudah lagi bahasanya gitu. Aku punya restoran nasi kuning gitu. Terus I'm using supply now. Yes. Karena itu berarti kan B2B kan. Tapi ada juga dong warung makanan yang memang belanja di pasar now. Bisa aja juga. Kan. Tapi treatmentnya ada bisnis proses yang berbeda nggak? Maksudnya misalnya kalau di supply now ini harus ada pendaftarannya gitu. Atau mungkin ada bentuknya jadi kayak procurement atau apa enggak? Atau gimana? Kalau di supply now sih tergantung ya. Kalau misalnya itu UMKM cukup simpel, ada aplikasinya juga gitu. Jadi bisa diakses langsung, paymentnya cash before delivery atau COD gitu. Tapi kalau untuk supply now yang untuk ke Horeca sampai ke industri dan modern trade, kita ada TOP-nya. Oke. Tapi kalau untuk B2B intinya harus ada proses pendaftarannya dulu gitu. Make sure kalau itu bukan rumah tangga yang pakai kan. Gitu. Jadi gitu kok. Dan brandingnya emang kita pisah ya. Karena kalau untuk supply now kita juga supply untuk B2B2C dan other e-commerce sebenarnya. Berarti buat teman-teman yang usaha UMKM ya. Restoran ya. Bisa pakai supply now berarti ya, lebih cocok karena tadi ada TOP-nya karena itu penting sekali ya. Iya penting buat cash flow-nya kan. Buat cash flow-nya ya. Kita jaga juga. 12 tahun katanya terminnya ya. Wow. Gak ada ya 12 tahun gak ada ya. Belum ada ya selama ini belum ada ya 12 tahun ya. Aduh 12 tahun. KPR rumah. Tapi ngomongin ini kita balik lagi ke personal lah. Mungkin dari semua cerita
Kak Cindy tadi udah dari psychology pindah-pindah segala macam, sempat ngomong juga kalau harusnya nih ketemu orang-orang yang tepat lebih soon lah gitu. Tapi sebenarnya kalau buat teman-teman yang sekarang kayaknya gue mau deh kayak Kak Cindy deh, career women, kerja. Karena kalau orang bilang kerjanya cuma ngomong doang, nyuruh doang gitu. Nggak tahu keringetnya di belakang kan. Tapi pengen gitu build startup. Sebenarnya butuh apa nih? Lebih penting kayak ide lu lebih bagus atau ya memang cuma butuh guts aja gitu di awal atau apa sebenarnya? Kalau dari saya sih sebenarnya startup founders are rare breed gitu. Jadi apa ya? Nggak semua orang tuh punya kemauan dan kemampuan untuk jadi startup founders, which is okay juga gitu. Tapi kalau misalnya kepengen jadi startup founders, it may take some time for some people, tapi juga ada yang langsung ketemu idenya gitu. It more than just a gut atau keinginan doang gitu. Lebih dari itu, to find a good business atau a good cause atau a good problem gitu to be fixed, it also takes some time sebenarnya. Dan akhirnya ya ini ada yang sempat ngomong gini di salah satu webinar kita dari VC. Ya ideas are cheap juga actually gitu. Jadi ya lo bisa punya $1 billion idea yang lo bilang itu $1 billion, tapi ya kalau lo nggak bisa addressing those ideas ke problems dan juga ke demand ya mati juga gitu. Nggak bisa juga gitu. Dan network sih. Network itu penting banget. Karena kalau nggak ketemu tadi my other co-founders juga nggak tahu juga gitu gimana gitu. Mungkin bisnisnya akan berbeda atau gimana. Dan tadi mentors juga itu network yang penting. Terus ini juga kita starting di B2B karena kita banyak network di sana juga gitu. Jadi network ini yang salah satu cara untuk kita di awal nge-hacking growth juga gitu. Pertanyaan yang sering banyak masuk ini nggak ada di pertanyaan ini pertanyaan kejutan ya. Kejutan nih. Nanti teman-teman pada kaget semua. Kaget ya ampun. Aku sering ditanya gini nih Kak. Oke, gue pengen jadi startup founders. Your network is your network. Tapi bagaimana sih caranya networking Kak? Kalau misalnya aku bukan anak orang kaya, aku sekolah di kampus yang biasa aja, aku nggak lulusan dari luar gitu. Sebenarnya ada jawaban teori nih yang bisa aku keluarin gitu. Ikutlah networking session. But personally, buat aku aja aku nggak suka ikut networking event gitu maksudnya. Tapi ya bukan salah ya maksudnya. Sebenarnya gimana sih Kak untuk build network itu tuh secara ya mungkin pengalaman dari Kak Cindy gimana sih sebenarnya? Nomor satu, saya sendiri introvert orangnya gitu kan. Jadi kalau mau datang ke event, ketemu banyak orang tuh butuh meditasi, tidur, healing dulu gitu kan. Terus yang pulang kedua, capek banget tuh kali capek banget ya. Luar biasa, tapi besok mesti harus ke kantor lagi kan. Terus yang kedua juga bukan lulusan luar negeri gitu kan. Kadang-kadang ada perasaan minder sih sebenarnya gitu. Oh, other co-founders atau founder-founder lain tuh kalau ngomong gitu bahasa Inggrisnya gitu kan. Hebat banget. Kayak Disney Channel ya, kayak Disney Channel ya. Iya. Kalau saya playhouse Disney Channel gitu kan jatuhnya. Ada playhouse-nya lagi. Jadi levelnya masih di situ gitu. Terus yang ketiga anak orang kaya gitu yang pakai nama belakangnya siapa gitu kan. Enggak juga gitu. Jadi I am that person sebenarnya yang tadi disebutin. Sebenarnya emang tadi aku nyindir itu. Oh itu nyindir ya ampun. Pantesan kayaknya gimana enggak, gitu. Itu mungkin mewakili teman-teman doang, ternyata sama. Tadi jawabnya oh ini gue banget. Gue banget. Ini gitu. Itu sebenarnya saya juga. Saya juga susah. Tapi, gimana tuh Kak? Yang kedua tadi? Iya. Terus gimana gitu? Nah, iya. Itu nggak jadi penghalang sih sebenarnya buat kita gitu. Justru to create your own value is the most important thing. Gimana caranya supaya kita maybe not good in speaking English lah ya, Inggrisnya agak medok-medok dikit gitu. Cuman to build that confidence itu nggak bisa kayak gue liat kaca terus harus pede ya kita, harus hari ini saya akan pede gitu, enggak. Tapi it took me some time to create my own value. Belajar banyak, tahu hal ini itu gitu. Tentang marketing yang tadinya juga nggak background di marketing, jadi tahu punya yang namanya digital marketing itu apa, SEO itu apa. Kalau nggak dari belajar sendiri gitu. Dan to create value, for me it's very important. Dan ketika kita networking, ketemu orang, kita salaman, kita siapa gitu. Mungkin sekarang waktu awal ya bukan siapa-siapa gitu ketika salaman. Tetapi perlahan-lahan value itu kita sudah bangun, kita jadi makin pede. Acara networking mau introvert mau ekstrovert, kita jadi semangat gitu buat ikut itu gitu. Jam terbang kali ya kita ngomongnya ya. Jam terbang ada juga yang jam terbangnya sudah lama tapi tetap belum bisa gitu. Lebih ke
create value aja gitu. Experience tadi juga nggak bisa bohong kan. Betul. Maksudnya ya hal-hal kecil lah ya, maksudnya networking misalnya kayak ngasih kartu nama harus ngadep depan apa segala, salaman harus firm handshake kan. Memang gak mungkin dong kita ikut kelas bagaimana cara menerima kartu nama yang baik kan. Ketika kita ketemu orang terus kayak kita di-treat kayak gitu, oh kayaknya enak ya kalau kita di-treat kayak gitu gitu. Ya itu memang ya sambil jalan tadi experience ya lo bisa makin develop diri juga gitu. Dan itu ya tadi yang paling penting ya kita tahu value kita di mana ya, itu yang kita jalanin, dan be yourself aja kali ya harusnya. Be more than yourself sebenarnya. Fake it till you make it tuh sebenarnya mungkin kata-kata yang harsh ya. Tapi emang itu benar sih. Iya benar. In positive way tapi ya. In positive way. Jadi hari ini misalnya ya kita di rumah sehari-hari nggak kayak gini kalau mau be yourself ya gitu. Di rumah santai gitu, ntar kondean gitu kan bisa gitu. Tapi kalau mau ketemu orang ya kita harus kelihatan kayak you own it gitu. You own it. Salaman juga it's like you own it gitu. Padahal ya aslinya nggak. Mungkin nggak seperti itu, tapi one day itu bakal shown gitu, dan manifest ya, harus bisa memanifest bahwa this is me and this is what I will be, that's I will make it gitu one day. Ya itu penting juga ya mindset. Yes. Tapi ketahuan sih kita akhirnya tadi sehari-hari sebenarnya kita kantornya bukan di sini kan, kita minjem doang. Oh gitu. Karena Pasar Now mau datang tadi kita pinjem. Fake it till you make it beneran ya. Ini juga baju. Aduh, baru pinjem. Kamera juga dummy sebenarnya. Gitu loh. Ini palsu ya ternyata. Ini palsu sebenarnya semua. Aduh. Tapi ngomongin background, salah satu background yang menarik dari Kak Cindy nih, kayaknya Kak Cindy punya banyak interest terhadap social issue. Ini kayaknya di stalk dari LinkedIn. Gak usah diomongin ya. Stalking ya ternyata. Stalking gak usah diomongin, ini ceritanya udah tahu aja gitu. Tapi interest di social itu soalnya ini jelas nih, VP NGO generasi muda peduli. Apakah maksudnya dari latar belakang ini nih Kak Cindy memang suka terjun ke hal-hal social issue seperti ini, membawa Kak Cindy hadir di Pasar Now dan Supply Now sekarang juga, atau mungkin ada social issue lain nggak sih sebenarnya yang menjadi interest juga dari Kak Cindy? Kalau ngomongin social issue nggak akan ada habisnya, jadi banyak sekali problem-problem atau challenge yang bisa kita cari solusinya sama-sama gitu. Tapi ketika kita melakukan itu sendiri, solusi itu mungkin akan kita bisa selesaikan satu hari itu atau mungkin seberapa lama sih gitu. How far can an individual get to solve something big gitu. Dengan bergabung di Pasar Now gitu, waktu itu di awal juga karena melihat founders yang lain punya visi yang sama untuk solving problem gitu, purpose ya, to have the same purpose and same vision, akhirnya kita bisa ngelakuin ini bareng-bareng gitu loh. Dan karena kita seiring kita juga berkembang, semakin banyak juga problem yang kita bisa solve di situ. Soalnya dikerjain secara kolektif ini kan. Betul. Visi bersama, network bersama, ya kerjanya juga bersama gitu. Betul. Dan di organisasi sosial yang saya bikin juga waktu itu tujuannya adalah mengajak semakin banyak orang untuk at least aware dulu deh gitu sama problemnya. Kalau bisa bantuin sedikit, mungkin nggak akan kasih impact terlalu besar. Tapi once they feel inspired dan tergerak hatinya untuk terus-terusan seperti itu, impactnya tuh bakal jauh lebih lama. Gitu. Jadi ya jangan cuma ngasih ikan doang ya, ngasih ikan sehari habis gitu. Mau bikin sesuatu yang memang pancingannya, kapalnya, ya jadwal, caranya, semua ya. Nah. Ini kalau kita ngomongin dari self development, semua startup company kan startnya dari nol, dari ide gitu. Sekarang Pasar Now dan Supply Now yang tertulis di sini ya kita nggak tahu, lebih dari 150 orang. Nah, boleh nggak sih Kak ceritain journey perkembangan Pasar Now dan Supply Now itu gimana? Karena ini satu topik yang mungkin orang kan taunya tiba-tiba masuk media, di funding, gitu, pokoknya udah tiba-tiba gede gitu. Tapi sebenarnya kan pasti ada keringat dan air mata nih di awal-awal gitu. Sampai sekarang masih ada keringat dan air mata. Harus pasti ada ya, pasti ada. Cuman nggak kelihatan aja. Situ ya soalnya. Oke. Itu apa sih Kak yang kayak journey yang mungkin teringat yang kayak dulu apa? Mungkin di awal ya kita sama-sama foundersnya bertiga, kita punya visi yang sama gitu. Tapi visi yang sama belum tentu cara pemikirannya dan cara untuk eksekusinya sama gitu. Dan sampai saat ini itu pun yang kita lagi terus-terusan adjust ya. Gimana nih caranya untuk kita bisa sama-sama tujuannya sama, mungkin dengan cara yang berbeda-beda tapi kompak gitu. Nah, ini mungkin di banyak startup ngalamin juga gitu. Foundersnya beda-beda tapi punya jalan yang satu mau ke kiri, satu mau ke kanan gitu. Dan jadi berantem ya itu ya kayak. Sebenarnya nggak berantem sih. Kalau kita berantem. Berantem ya, seru juga. jujur langsung kayak gitu. Seru juga ya. Mungkin karena kita cewek cowok-cowok gitu ya. Jadi kalau berantem nggak enak juga gitu. Lebih ke nggak align sih. Nggak align yang akhirnya bikin culture timnya
mereka kebingungan juga gitu untuk ikutin leadersnya. Tapi seiring berjalannya waktu kita semakin kompak sih sebenarnya. Makin ngertiin nggak sih gitu ya? Iya benar sih. Sebenarnya kayak relationship ya, gitu. Di awal-awal gitu. Mungkin, ribut mulu ya? Iya mungkin awal pas awal kayak gitu, tapi lama-lama kita nemuin celah gimana sih cara komunikasi yang baik dengan si ini si itu gitu. Kemudian dan ini goes down ya. Jadi sama tim yang lain juga kita cara komunikasi dan cara supaya kita bisa terus align mau sampai ke sana nih kita bareng gitu. Dan gimana caranya supaya larinya bareng gitu. Ada yang ketinggalan, gimana caranya dia nggak ketinggalan gitu misalnya. Itu penting banget. Karena let's say kalau pas bertiga ya berarti kan ibaratnya perbedaan ini antara bertiga nih. Tapi ketika kita bilang mau turunin ke 150.000 orang nih mau ngikutin cara siapa gitu. Dan nggak mungkin kayak yang ini bilang visinya ini kayak gini kan beda-beda, itu yang harus di-align di awal kali ya. Oke. Struggle pertama lah apa sih yang teringat gitu, yang ini kayaknya lumayan membekas nih struggle ini gitu. Di kita bertiga sih sebenarnya nggak ada big background groceries. Tapi kita punya background untuk mencari apa sih solusinya untuk problem ini gitu. Ya challenging berarti ya dengan tidak adanya background itu ya. Betul. Tapi solusinya kita hire tim juga yang punya background dan di sini dengan tadi kalau founders penting buat punya common sense dan bisa ngelihat dari helicopter view, plus ada tim yang punya background yang bisa sesuai dengan apa yang kita mau lakuin. Ini bakal jadi kolaborasi yang bagus banget sebenarnya buat company itu. Kalau Kak Cindy bilang tadi, berarti the main problem, challenging problem adalah karena tidak ada yang punya whole background di situ gitu. Jadi harus mencari dong problemnya apa. Apa sih yang akhirnya find out kayak setelah gue tahu nih ternyata kayak gini loh gitu. Yang sebelumnya mungkin buat teman-teman awam yang kayak salah satu problem mungkin yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Nomor satu yang paling penting kalau mau ngeliat gitu data ya. Datanya itu banyak banget. Jadi ada data historical customer, ada data behavior customer, ada data finance, ada data yang lain lah, banyak banget data gitu. Ngebaca data itu sih yang sulit yang di awal. Yang butuh study itu ya. Apalagi nggak punya background, nggak tahu data mana yang harus dibaca duluan gitu, yang kemudian data apa yang kemudian bisa jadi solusi atau apa gitu. Itu yang di awal yang it took time gitu buat kita untuk realize bahwa this data is important gitu untuk dilihat gitu kan. Kalau awal-awal mungkin kita hanya ngelihat matrix yang basic. Tapi ini sebenarnya berlaku untuk semua lah. Nggak hanya untuk startup, tapi juga semua jenis bisnis tuh data tuh sangat penting gitu. Dan untuk bisa sort data dan ngebaca dan mengetahui mana yang penting, mana yang enggak, mana yang bisa jadi action itu sih. Itu key sih sebenarnya gitu. Collecting data satu hal, tapi memahaminya juga satu hal. Ya untuk implementasi mengambil keputusan juga satu hal juga gitu. Tapi memang pentingnya data itu ya sangat penting. Dan ini gak cuma buat di startup juga ya kayak. Banyak teman-teman yang kayak ya lah gue cuma open PO aja kok nggak pakai data gitu. Tapi ya sebenarnya penting kan. As simple as kayak yang beli tuh ibu-ibu apa anak muda gitu kan, yang misalnya open PO kalung gitu. Terus misalnya kayak belanjanya jam berapa sih gitu. Ternyata kalau banyak belanja malam-malam ya kita live aja. Kita open live shopping gitu. Itu hal kecil dari data ya sebenarnya. Kalau orang mikir kalau data tuh kayak wah ini riset data gitu kayaknya ribet angka kayaknya enggak deh. Padahal sebenarnya data sesimpel itu ya. Oke. Nah kalau misalnya kita lihat juga nih, ini juga tertulis dari tim kita, Kak Cindy ini bukan cuma founder nih, lead sales tadi udah dijelasin, sales, sourcing, marketing, development, dan bahkan juga sering jadi brand ambassador. Semua nih. Sama kadang-kadang Kak Cindy juga bantu nganter ya kalau lagi kurang. Masak juga sih kadang-kadang juga gitu. Buat di kantor tuh catering. Gak bisa masak sebenarnya. Oke. Gak apa-apa, kan bisa ada banyak belajar yang belajar kan banyak. Sekarang itu dia. Nah tapi Kak, itu semua kayak dilakukan sendirian dari awal. Sejak awal tuh memang sudah dilakukan sendirian, atau kayak ya memang karena di awal ya waktu masih timnya kecil ya memang gue udah lakuin nih, sekarang gue jadi bisa. Iya, dari awal sih karena memang timnya kecil, jadi semuanya ngelakuin semuanya gitu. Jadi yang awal tadinya sebenarnya sales, walaupun ada di tim saya, tapi yang lain juga ngebantuin sebenarnya gitu, founder-founder yang lain, terus habis itu tim yang lain gitu. Bahkan tim sourcing tadinya terpisah, sekarang kita gabungin karena mereka awalnya juga sebenarnya nge-push juga gitu penjualan. Jadi apa ya kombinasi ini sih? Ya karena kan dulu gue kerjain ya, sekarang gue paham kalau lu butuh apa gitu. Jadi makanya ada gabungan itu juga. Betul. Strukturnya juga
berubah gitu kan kalau di startup apalagi. Karena kita sesuaiin lah kebutuhan kita, kemudian ternyata marketnya ke arah sini dan kita perlu adjust lagi nih strukturnya misalnya kayak gitu. Oke. Dan itu ya semua seiring berjalannya waktu, tren, kondisi, strategi ya itu semua berubah kan. Tapi memang akhirnya ya dari kalau kita ngomong ya maksudnya kenapa itu keputusan bisa digabung, kenapa keputusannya begini ya itu karena emang discuss dalam tim itu yang baik seperti apa. Oke. Nah ini kita terakhir mau ngomongin tentang supply chain. Nah kalau misalnya Kak Cindy boleh share nggak sih sistem supply chainnya Pasar Now dan juga Supply Now waktu di awal gimana, dan setelah size dan jumlah usernya bertambah, ada nggak sih perubahan pas awal-awal nyari supplier dan sebagainya? Pastinya ketika jumlah customernya sedikit, jumlah apa yang kita belanjain juga sedikit. Dan harganya juga ya jadi mahal gitu kan. Nah, di awal mungkin kita menggunakan network yang kita punya dulu, kita nge-build demand-nya. Makanya tadi di awal, demand dulu itu penting buat kita. Pas kita nge-build demand, volumenya juga semakin besar, baru kita langsung ambil petani gitu, atau ke supplier, distributor besar atau principal. Jadi berarti nggak langsung gede aja nih. Nggak langsung. Kalau udah gede tapi sekarang customer-nya belum segede itu juga kan jadi problem juga. Betul. Apalagi kayak barang-barang kayak gini, ini kan cukup fragile ya mereka nggak bisa bertahan dalam waktu yang lama gitu. Jadi dari segi demand kita juga harus start untuk forecasting kebutuhannya seperti apa, bisa tahan berapa lama, kemudian kalau nggak laku kita harus ngapain gitu. Dengan spare yang kita punya itu juga harus hati-hati. Makanya dari segi demand kita grow pelan-pelan, semakin gede semakin kita bisa kerjasama sama semakin banyak petani dan principals. Tapi kalau yang ini tahan lama Kak? Kalau yang ini tergantung yang mana nih. Soalnya ini dummy, ini bohongan. Ini cuman plastik ini mah. Tadi gue mau gitu tapi kok udah dipakai. Nah, ini beneran ini salah satu buah kita. Kalau nggak percaya nih kan nih. Wow, udah dicuci belum? Belum. Namanya juga konten. Gimana? Masa kita cuci dulu. Tapi asli ya, teman-teman asli ya. Coba sekarang kasih Indi. Astaga, enggak. Udah biasa kok makan. Udah biasa ya nanas. Boleh silakan. Bercanda mulu. Nah Kak, kalau misalnya tadi berarti kan sebenarnya ya, kalau kita ngomong, mungkin teman-teman masih kayak, jadi sebenarnya tuh gimana sih nih Pasar Now ini apa sih maksudnya nih? Jadi gue bisa belanja, ini toko buah. Sebenarnya kan simple kalau aku bisa menjelaskan, mungkin nanti bisa dibenerin kalau salah gitu. Kalau yang kita tahu misalnya ojol gitu, dia kan mempertemukan antara tukang ojek, customer. Sebenarnya kan ini kalau kita ngomong Pasar Now ya berarti ya, petani sama ibu rumah tangga mungkin gitu, atau mungkin ya anyone lah ya yang membutuhkan ini gitu. Berarti kan ada proses tim yang memang fokusnya di sini, ada tim yang fokusnya di sini, dengan sama yang di tengah, Tapi kan ini memang beda, semuanya beda objektif lah ya pastinya gitu. Pernah nggak sih Kak Cindy turun langsung untuk sejauh apa sih turun ke pengen tahu dari petani atau mungkin di midstream atau mungkin di downstreamnya? Buat saya di awal founders itu penting buat harus turun langsung dan tahu semua prosesnya. Kalau misalnya ditanya gitu apa gitu tentang bisnisnya, bisa jawab gitu. Dan itu menjaga kita juga, menjaga bisnis itu juga gitu. Sekecil itu harus tahu. Mungkin nggak sampai kecil banget. Cuman untuk yang penting-penting gitu, terutama tadi pegang mulai dari sourcing hingga ke salesnya kan. Harus tahu tuh prosesnya seperti apa gitu. Karena pengambilan keputusan kita nggak bisa 100% bergantung dari pendapat tim. Tapi kita juga harus punya insight ke mereka gitu. A good leader mungkin buat saya adalah leader yang bisa do together with the team. Instead of yang kayak ya dulu cari solusinya atau jalanin sendiri gitu. Tapi kalau kita nggak punya insight-nya, kita nggak tahu apa yang terjadi di lapangan, akan sulit buat kita. Gitu. Tapi ya itu di awal lah, terutama penting banget buat kita untuk tahu secara mendetail tentang bisnis ini tuh seperti apa. At least ya behaviornya seperti apa, praktik lapangannya seperti apa gitu ya. Itu yang menjadi tarikan pengambilan keputusan nantinya kali ya. Nah, kalau misalnya kita ngomong tentang let's say ini yang dengerin mungkin ada yang petani mungkin, atau mungkin ada yang di upstreamnya, yang tadi di downstreamnya si UMKM. Kalau misalnya Supply Now, sebenarnya kalau misalnya let's say gue petani atau gue distributor kain lah gitu maksudnya, itu bisa daftarin diri nggak sih sebenarnya? Bisa banget. Kalau misalnya mau supply ke kita gampang sih, tinggal kontak tim kita aja. Banyak juga yang DM lewat Instagram, surprisingly petani-petani gitu. Kita sangat welcome sih. Jadi mereka sudah melek teknologi dan mereka mau menjual produknya ke market digital gitu. Berarti udah melek juga ya? Yes. Nah itu kontaknya nanti bisa di sini nih. Tolong editor ya. Di sini dulu. Nih sok oper nih. Sini ya. Sini nih.
Nah, di sini. Tuh lempar lagi Kak ke belakang. Terus meledak, terus keluar robot. Tolong editor ya. Senyum. Senyum. Kita sempat ngomongin tentang supply now gitu. Jadi sebenarnya opportunities untuk para distributor, terus kalau mau dia tadi menjadi customer supply now pun juga bisa mendaftar. Iya, bisa dan banget. itu semua informasinya tadi bisa udah kita taruh di informasi tersebut ya. Iya. Oke. Dan buat kita sih kalau misalnya apa yang kita tawarkan sebagai solusi tidak memberikan solusi, ya nggak apa-apa gitu. Karena baik juga kalau misalnya customer atau distributor atau petani-petani tuh kasih kita input sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan. Dan selama ini kita turun langsung karena kita pengen tahu apa sih, dan terus-terusan cari solusi buat mereka supaya yang tadi end-to-end solution itu bisa benar-benar berjalan. Maksudnya jangan sampai kayak ya ini mungkin penting juga buat teman-teman, kayak jangan sampai kita punya ideas, kita bikin infrastruktur yang begini boleh, tapi sebenarnya nggak ada yang butuh gitu. Karena tidak solving problem mereka actually gitu. Mau bikin aplikasi misalnya untuk siapa gitu, tapi mereka nggak mau pakai aplikasinya, yang ngapain gitu. Kita coba bikin seperti itu. Nah itu gue udah bilang kemarin dia mau bikin aplikasi buat nikahin lovebird, masa burung. Nggak perlu. Ya ampun. Gak perlu. Kebetulan lovebird saya juga sudah punya jodoh sih. Iya, jadi nggak perlu sih. Jadi itulah maksudnya mau bikin canggih katanya bisa secara virtual augmented gitu. Ngapain? Tinggal nongkrong di RT RW daripada kawinin lovebird. Banyak sih di RT RW. Jadi itu salah satu pentingnya gitu. Apakah market size-nya ada, ya kan? Apakah memang visible? Iya. Itu tadi obrolan lovebird kita. Jadi sukses untuk lovebird-nya ya Kak. Iya. Ya, bukan. Ini pasar dan iklannya lewat. Oke. Nah Kak, kalau misalnya oke lah, tadi kita udah ngomong semuanya. Sekali lagi pengen tahu tentang bagaimana cara menjadi distributor mungkin, atau jadi UMKM yang masuk dalam ekosistemnya Supply Now juga. Itu bisa lihat sekali lagi di mana Kak, boleh diomongin nggak? Bisa langsung hubungin tim kita lewat Instagram juga bisa @supply.now, sama di website kita supplynow.id. Jadi bisa cek aja langsung di sana, ada kontaknya juga, ada nomor WhatsApp. Kita cepet kok responnya. Oke. Thank you Kak Cindy udah mau main ke teman startup jauh-jauh ke Tangerang. Sharing juga tadi cerita-ceritanya, pengalamannya, dan juga sharing juga pastinya tentang Supply Now dan Pasar Now. Sukses ke depannya. Semoga semua rencana yang mungkin belum terjadi tahun lalu bisa terjadi di tahun ini. Ya, terima kasih Thank semuanya. you. Sama satu lagi. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya nih, personal ini pertanyaannya ke Kak Cindy nih. Itu boleh lewat mana? Ada nggak? Atau misalnya LinkedIn gitu. Boleh DM Instagram. Di Instagram di mana? Boleh. @cindyOzi. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh silakan. Banyak sih yang bikin konsul pertanyaan, gitu misal. konsultasi. Iya, boleh ya berarti. Percintaan juga. Percintaan boleh, horoskop. Ya, aku Taurus gimana kira-kira bulan ini? Kayaknya bulan ini bulan yang bagus untuk menikah dan punya anak. Langsung bingung. Aduh, langsung menikah bulan ini. Tapi boleh ya kayak Instagram nanya tentang bisnis. Siapa tahu ada teman-teman juga yang Kak aku supplier daging gitu. Iya boleh banget. Gitu. Boleh ya berarti. Oke. Sekali lagi thank you semuanya teman-teman juga udah dengerin. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.